Assalamualaikum anak-anak kelas 3. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberi kelancaran dalam menuntut ilmu. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sebelum masuk ke materi, Ibu Guru mau bertanya nih kepada kalian semuanya. Anak-anak, apakah kalian pernah membantu ibu kalian menanam cabai di pekarangan rumah? Untuk menanam cabai, biji cabai yang telah kering ditanam di dalam tanah dan disiram air secukupnya. Setelah beberapa hari, akan muncul tunas tanaman cabai. Semakin hari, tunas tersebut akan semakin tinggi dan banyak daunnya. Agar tanaman cabai dapat tumbuh dengan maksimal, maka harus diberi pupuk dan air secukupnya. Hingga waktunya tiba, tanaman cabai tersebut akan berbunga. Bunga tersebut lama-kelamaan akan tumbuh menjadi cabai. Setelah cabai tua dan memerah, saat itulah cabai siap untuk dipanen. Pada bab ini, kalian akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Oleh karena itu, mari kita simak pembahasan berikut dengan saksama. Perkembangbiakan tumbuhan. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan dapat berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat melalui dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang didahului dengan penyerbukan. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif adalah benang sari dan putik. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga, sedangkan putik adalah alat kelamin betina. Proses penyerbukan akan terjadi apabila serbuk sari jatuh di atas kepala putik. Penyerbukan dapat terjadi karena bantuan angin, air, hewan, ataupun manusia. Angin yang bertiup akan menggoyang tangkai sari. Hal ini menyebabkan serbuk sari berterbangan kemudian jatuh. Akhirnya, serbuk sari menempel di kepala putik. Setelah pembuahan selesai, mahkota bunga akan gugur. Bakal buah tumbuh menjadi buah yang di dalamnya terdapat biji. Pada biji terdapat bakal calon tumbuhan baru atau lembaga. Jika biji telah masak, dapat ditanam dan akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Setelah itu, yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dapat berlangsung secara alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia dinamakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi melalui umbi lapis. Contohnya pada tumbuhan bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Yang kedua adalah umbi batang. Contoh tumbuhannya adalah kentang. Yang ketiga, umbi akar. Contoh tumbuhannya antara lain dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Kemudian yang keempat, tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal. Contohnya seperti kunyit, jahe, lengkuas. Yang kelima, ada tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragih atau stolon. Contoh tumbuhannya yaitu stroberi. Kemudian yang keenam adalah tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara bertunas adalah pohon pisang dan pohon bambu. Dan yang ketujuh ada spora. Spora merupakan sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukuran spora sangat kecil dan bentuknya seperti biji.
Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora adalah tanaman paku-pakuan. Contoh tanaman paku-pakuan yang banyak ditanam sebagai tanaman hias adalah suplir. Pada bagian bawah daunnya terdapat titik-titik berwarna coklat. Itulah yang dinamakan spora. Jika spora jatuh ke tanah, akan tumbuh tanaman baru. Spora tidak dapat dilihat secara langsung. Untuk dapat melihat spora, kalian harus menggunakan alat mikroskop. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan vegetatif yang dilakukan melalui bantuan manusia. Cara perkembangbiakan ini dilakukan melalui stek, cangkok, okulasi atau menempel, dan enten atau menyambung. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham mengenai perkembangbiakan tumbuhan? Kalau kalian sudah paham, sekarang Bu Guru mau kasih tahu kepada kalian semua tentang bunga nasional Indonesia. Indonesia merupakan negara yang ditumbuhi banyak bunga. Dari sekian banyak bunga, ada 3 bunga yang dijadikan bunga nasional oleh negara Indonesia. Bunga apa sajakah itu? Yang pertama ada bunga melati. Bunga melati dengan nama lain Jasminum sambac memang bukan tanaman asli Indonesia. Namun, rakyat Indonesia sering menggunakan bunga melati dalam upacara pernikahan dan keagamaan. Karena alasan itu, bunga ini pun dijadikan bunga nasional Indonesia dengan julukan Puspa Bangsa. Yang kedua adalah bunga anggrek bulan dengan nama latin Phalaenopsis amabilis. Bunga ini berwarna putih dan berukuran cukup besar. Bunga ini tidak wangi, tetapi banyak orang yang memeliharanya karena keindahannya. Bunga ini sangat terkenal di Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Karena alasan itu, anggrek bulan pun dijadikan bunga nasional Indonesia dengan julukan Puspa Pesona. Yang ketiga adalah bunga Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi termasuk tumbuhan parasit sejati. Bunga ini tidak punya akar, batang, dan daun. Agar bisa hidup, ia akan mengambil makanan dari tumbuhan lain. Bunga ini berukuran besar, dan bunga ini akan mengeluarkan bau busuk saat mekar. Bunga ini dijadikan salah satu bunga nasional Indonesia dengan julukan Puspa Langka. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Seperti yang kalian lihat, di sini Bu Guru mempunyai beberapa karya seni yang berbentuk bunga. Apakah kalian tahu nama dari karya seni ini? Ya, anak-anak, karya ini dinamakan mozaik. Mozaik adalah gambar yang dibuat dengan cara menempelkan kertas, batu-batuan, kain, benang, daun kering, dan sebagainya. Mozaik ini dibuat dari kepingan-kepingan yang dipotong-potong atau telah dibentuk potongan. Potongan yang telah dibuat tersebut disusun dengan cara ditempelkan pada bidang datar dengan menggunakan perekat seperti lem. Bahan-bahan yang digunakan untuk seni mozaik memiliki sifat lembaran maupun yang bersifat kepingan. Bahan-bahan tersebut nantinya akan ditempel dalam bidang datar seperti buku gambar. Penempelan atau penggabungan potongan tersebut bisa menciptakan sebuah gambar. Nah, di sini Bu Windy mempunyai contoh video pembuatan karya seni mozaik. Kita tonton sama-sama yuk.
Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.